See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, perkenalkan, saya Ryu dan kedua teman saya Dian dan Sony. Kami berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Sampai di pos Baderan sekitar pukul 7 pagi. Karena saya ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum mendaki, saya dan Dian singgah ke rumah tokoh masyarakat di sana. Sekitar pukul 10 pagi, kami bertiga memulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan, kami bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena mereka baru perdana mendaki Gunung Argopuro, jadi mereka ikut barengan mendaki bersama kami. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki Gunung Argopuro. Mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya mereka juga ikut gabung bersama kami. Dengan total ada 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya kami sampai di mata air 1 pukul 18 sore. Di pelataran mata air 1, kami bertemu 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Kami langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Di pelataran mata air 1, penuh dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan. Karena sepanjang perjalanan, hujan turun dengan derasnya. Dan karena bergegas ingin sampai, saya tidak menggunakan raincoat. Malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, dan kami menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi, hari kedua pendakian dimulai sekitar pukul 10 pagi. Karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak molor. Kami berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Jadi mudah bagi saya untuk jalan duluan sendirian. Sekitar 2 jam, akhirnya saya dan Sony sampai di mata air 2. Namun, lagi-lagi kami harus menunggu teman-teman lain di belakang. Satu persatu teman-teman akhirnya sampai. Hingga 1 jam berlalu, semuanya sudah berkumpul di mata air 2. Kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 1 siang, kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali kami di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat karena tidak ingin mereka tertinggal jauh. Hingga akhirnya kami sampai di pelataran Cikasur pukul 5 sore. Selama perjalanan, beberapa kali hujan turun. Kali ini saya tidak ingin basah kuyup konyol lagi dan sigap menggunakan raincoat.
Tim kami memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap. Sedangkan 3 tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong tak jauh dari tenda kami. Malam pun membawa aura dingin Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, Andi, salah satu pendaki asal Yogyakarta, mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya. "Mas Sony," ucap Andi menegur orang di luar tenda. Namun, tidak ada sahutan siapapun. "Mas Dian," Andi kembali memanggil nama temanku. Namun, lagi-lagi tak ada sahutan apapun. Andi dan keempat temannya saling pandang. Namun, mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih tidur. Keesokan paginya, Andi datang ke tenda kami dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. "Loh, kami semua di tenda aja kok semalaman. Nggak ada yang keluar tenda," ujar Dian. "Oh, kirain Mas Sony atau Mas Dian yang ke tenda kami. Waktu saya panggil, nggak ada balasan. Suara langkah kaki juga nggak terdengar lagi. Kalau teman-teman deket tenda, berarti saya tahu. Tapi suara langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami," kata Andi. Kami pun tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 pagi, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor. Karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya, selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Sehingga sekitar pukul 12 siang, kami semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun, 3 orang tidak ikut memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut adalah temanku, Dian, dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irfan. Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah kami bersembilan tidak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Namun, ketegangan dialami oleh Dian yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tenda saya dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Yogyakarta. Karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhan sendirian di tenda. Namun, memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil, dan mati. Dian pun kaget, mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati. Padahal dia masih ingat baterai handphonenya masih penuh. Dian pun langsung bangun dan mengecek handphonenya. Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup. Namun, tak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya. Ia lalu melepaskan headsetnya dan kembali menghidupkan musiknya. Ternyata bisa hidup. Karena ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia memilih menonaktifkan handphonenya dan mencabut baterainya. Dian tidak ingin nanti ada suara aneh terdengar dari handphonenya. Dian lalu langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya. Seketika dia langsung ingat bahwa memang sudah masuk waktu maghrib. Kami bersembilan akhirnya sampai puncak gunung dan langsung turun bergegas
karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 8 malam, kami sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda masing-masing. Sekitar pukul 2 dini hari, Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda. Namun tidak ada sahutan apa-apa. Dia pun langsung tidur karena rasa kantuknya lebih berat dari rasa penasaran terhadap orang yang ada di luar tenda. Jumat pagi, kami semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan. Pagi hari dihibur dengan obrolan santai yang kocak dari guyonan mahasiswa Yogyakarta. Di tengah obrolan, Irfan lalu menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam. "Jam segitu, siapa yang keluar malam-malam ya?" tanya Irfan. "Kalau kami semua tidur, Mas," ucap Andi sembari mengunyah sarapan mie gorengnya. "Iya Mas, ngapain malam-malam gitu kami keluar tenda? Dingin tahu," sahut kakak pendaki asal Depok. "Dah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Mas dari Surabaya kali ya?" tanyanya lagi. "Enggak ah, kami tidur pula semalaman," ujar Sony. "Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Habis ini kita langsung packing ya, karena kita akan menginap di Taman Hidup. Jangan sampai kita kemalaman di jalan, apalagi lewat hutan di Taman Hidup," lanjut Sony. Sepertinya pukul 10 pagi menjadi waktu yang pas setiap kami memulai lagi pendakian. Perjalanan ke Taman Hidup memang melelahkan, karena melewati berbagai bukit menanjak. Sekitar pukul 5 sore, kami semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup. Karena musim hujan, jadi kami tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran Taman Hidup di dalam hutan. Karena Jumat malam adalah malam terakhir di gunung bersama-sama, akhirnya Sony, Irfan, dan kelima mahasiswa Yogyakarta memilih menikmati malam di depan tenda sambil bercerita-cerita. Saya dan Dian memilih tinggal di dalam tenda sambil bercerita-cerita. Tiba-tiba, Dian memanggil nama Sony. Mereka ngobrol di depan tenda mahasiswi Yogyakarta yang jaraknya di ujung kiri pelataran. Sedangkan tenda saya di ujung kanan pelataran, tepat di samping kayu pohon yang tumbang. "Sony, kamu ya?" ucap Dian di sela perbincangan kami. "Lah, kan Mas Sony lagi di luar, ngobrol sama teman-teman," ucapku. "Emang kenapa Mas?" tanyaku penasaran. "Aku barusan dengar suara langkah kaki di sebelah tenda kita," kata Dian. "Oh, mungkin suara hewan aja kali," jawabku. Aku nggak mau suasana dalam tenda jadi beda kalau percakapan itu dilanjutkan. Lalu kami melanjutkan perbincangan lain soal masa-masa pendakian gunung saat kuliah. Sementara itu, Sony dan teman-teman asik ngobrol dan ketawa cekikian karena cerita konyol dari salah satu mahasiswa Yogyakarta. Tiba-tiba, mereka mendengar ada langkah kaki berlari dari danau masuk ke hutan. Mereka langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. "Hewan kali itu," ucap Sony. Dan semua hening. Agar suasana tidak kaku, Sony kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Karena malam semakin larut, mereka akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Irfan yang tendanya tepat berada di depan tendaku langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun, saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya. Teman-teman lain sudah masuk ke tenda masing-masing. Irfan pun kembali berjalan ke tendanya. Namun, lagi-lagi dia merasakan ada seseorang di belakangnya.
Karena takut, Irfan berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya, resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat ke dirinya. Irfan pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya, resleting tenda akhirnya terbuka dan Irfan langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Irfan langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat keluar tenda. Setelah melepas sandal dan meletakkan di sudut tenda, Irfan langsung masuk ke sleeping bag. Sedangkan Irma sejak tadi sudah tidur pulas. Mas, bangun mas. Suara wanita itu langsung membangunkan Irfan dari tidurnya. Irfan pun langsung bangun karena mendengar suara Irma membangunkannya. Saat badannya sudah duduk, Irfan melihat Irma sedang tertidur pulas di sampingnya. Bahkan menghadap membelakangi Irfan. "Ma, kenapa bangunin aku?" kata Irfan setengah mengantuk. Irfan lalu melirik jam tangannya. Sudah pukul 2 dini hari. Namun, Irma tetap tak bergeming dan masih tertidur lelap. Irfan pun menggoyangkan badan Irma untuk membangunkannya. Namun, Irma masih tidur dengan pulasnya. Karena melihat Irma tak bangun-bangun, Irfan pun kembali melanjutkan tidurnya. Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata, suara wanita itu kembali membangunkannya. Mas, bangun mas. Irfan pun bangun dengan perasaan kesal. Kenapa Irma kembali membangunkannya? Saat sudah terbangun dan kembali melihat Irma, tidak ada respon apapun. Posisi Irma malah tidak berubah seperti saat pertama kali Irfan terbangun. Seketika bulu kuduk Irfan berdiri, karena suara itu ternyata bukan berasal dari Irma. Ketakutan Irfan semakin menjadi saat dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya, lalu berjalan menjauh. Irfan segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki, terdengar jelas dan riuh. Irfan pun ketakutan di dalam sleeping bag-nya. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur. Namun, suara berisik di belakang masih saja terdengar. Tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Irfan pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Irfan kembali merasa ketakutan. Kali ini ketakutannya luar biasa. Karena suara itu jelas sekali terdengar di sampingnya. Irfan membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali. Sampai akhirnya ia bisa tertidur. Pagi harinya kami segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur Bremi. Saat menaiki mobil charteran menuju kota Situbondo, saya dan Dian memilih duduk di kursi depan, tepat di samping supir taksi. Nama Pak supirnya adalah Pak Alim. Kami berdua bercerita tentang kisah mistis saat pendakian. Pak Alim langsung senyum-senyum mendengar cerita kami. Menurutnya, apa yang kami alami selama pendakian belum apa-apa dibandingkan cerita pendaki sebelumnya. Lah, ada pendaki lain gitu juga, malah lebih serem. Waktu mendengar musik dari handphonenya, tiba-tiba musiknya mati. Lalu lagunya hidup lagi, tapi bukan musik di handphonenya, namun lagu sinden Jawa gitu, ucap Pak Alim. Sama juga, pendaki itu mendengarkan musik di Cisentor waktu maghrib. Makanya kalau maghrib atau sendirian, jangan dengerin musik, nanti bisa terdengar lagu lain, lanjut Pak Alim. Kalau suara perempuan itu ya mungkin saja temanmu dibangunin sama Dewi Rengganis, kata Pak Alim. Tapi saya emang ngerasa Pak,
Di hutan menuju ke taman hidup itu auranya beda, kataku. Ya asal nggak macam-macam aja selama pendakian, insya Allah nggak akan terjadi hal aneh. Kalau dengar-dengar gitu aja ya sebagai pengalaman kalian aja, asal bisa pulang dengan selamat. Lanjutnya. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.